Aku Iqbal, siswa kelas 10 di salah satu SMA di kota Bandung. Pengalamanku ini terjadi beberapa bulan yang lalu, ketika aku menjadi panitia acara sekolahku. Ketika itu, sekolahku akan menggelar sebuah pentas seni antar kelas. Nantinya setiap kelas akan mementaskan sebuah pagelaran seni. Bisa drama, kabaret, tarian, band, bahkan musikalisasi puisi. Dan untuk tampil di pentas seni, kami sepakat untuk menampilkan tari tradisional. Jelas itu bukan ideku. Aku sih inginnya ngeband. Namun karena di kelasku ini ada seorang murid bernama Nisa yang katanya dia jago banget nari. Akhirnya kami pun mengandalkannya. Satu minggu sebelum pentas, kami pun mulai latihan. Aku memilih mengambil bagian menjadi seksi dokumentasi. Cuman foto atau video, beres. Hari pertama latihan pun dimulai. Kami latihan di dalam kelas. Dan biasanya gorden-gorden jendela kita tutup agar tidak ada yang mengintip. Kulihat ketika itu Nisa mulai berlenggak-lenggok. Memang tariannya luar biasa. Yang ku tahu Nisa memang murid yang agak pendiam. Tak banyak yang dia katakan. Teman-teman lainnya hanya mengikuti gerakan yang diarahkan. Mereka menari dengan sampur berwarna kuning. Ya, kain yang sering dipakai para penari, yang dikalungkan di lehernya. Memang indah tarian itu. Namun, karena masih awal-awal dan diulang-ulang, aku agak sedikit bosan dan membuatku mengantuk. Hingga tak sadar aku pun terlelap. Singkat cerita, aku pun dibangunkan oleh temanku karena latihan sudah selesai. Ketika itu sudah lewat jam 6, lewat maghrib. Kami pun buru-buru beres-beres dan bersiap pulang. Ketika latihan itu ada yang mengganjal di pikiranku. Entah kenapa, aku jadi tertarik dengan Nisa. Setelah melihatnya menari, Nisa terlihat sangat luar biasa. Sepulang latihan itu, aku pun coba pendekatan dengan Nisa. Jujur, karena kami masih kelas 10 dan baru-baru masuk, kami belum terlalu akrab satu sama lain. Dan pentas seni ini mungkin salah satu tujuannya membuat kami makin akrab. Kulihat Nisa berdiri di pinggir jalan, seperti menunggu jemputan. Aku mengeluarkan motor dan berhenti di sebelahnya. Nis,
Mau bareng gak? Dia hanya tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Oh, ya udah. Duluan ya. Hari demi hari berlalu, kami pun latihan semakin keras. Dan semakin keras juga usahaku untuk mendekati Nisa. Tapi hasilnya nihil. Dia tetap cuek dan bahkan tidak mau melihatku. Selama latihan, kadang kami pulang selepas maghrib. Itu semua dilakukan untuk penampilan yang terbaik. Selama latihan tak kenapa badanku pegal, padahal aku tidak ikut menari. Tapi aku merasa lelah mengikuti latihan itu. Aneh. Singkat cerita, sampailah pada hari latihan terakhir. Aku tahu latihan akan sampai malam. Jadi aku memutuskan untuk pulang dulu ke rumah dan berganti baju. Namun di tengah jalan kembali ke sekolah, jalanan cukup macet. Hingga aku sampai ke sekolah lepas maghrib dan buru-buru berjalan ke kelas. Beberapa kelas masih ramai dengan yang latihan. Ada juga yang membuat properti. Kelasku berada di lantai 2 paling pojok. Di lorong kelas, ketika itu samar, ku dengar masih ada suara gamelan. Buru-buru aku berlari dan membuka pintu. Saat itu, yang kulihat hanya ada satu orang yang sedang latihan dengan serius. Nisa. Dia berbalik dan tersenyum, lalu mematikan tape-nya. Nis, yang lain mana? Yang lain udah pada pulang. Ya, telat deh. Kamu kenapa belum pulang? Ntar lagi deh, nunggu maghrib beres. Kamu mau nganterin aku pulang nggak? Hah? Boleh. Yaudah, aku anterin ya. Seakan gayung bersambut ketika itu, aku pun semangat sekali mengantarkannya. Hari ini Nisa berbeda. Dia terlihat lebih ramah dari sebelum-sebelumnya. Tersenyum dan mau mengobrol denganku. Kami pun turun dari lantai 2 menuju parkiran. Aku mengeluarkan motor, lalu Nisa naik ke boncengan. Nis, tapi aku gak bawa helm 2. Gak apa-apa? Gak apa-apa, rumah aku deket kok. Ayo udah, yuk. Aku pun melanjutkan motorku. Dia duduk menyamping, sehingga dari sisi kiriku bisa kulihat kakinya yang disilangkan dengan rok abu-abu yang panjang. Di perjalanan, aku tak banyak bertanya, hanya menanyakan arah jalan menuju rumahnya. Ternyata rumahnya tidak jauh dari sekolah. Dari jalan ini, aku diarahkan
ke jalan yang cukup gelap dan sepi. Sepertinya hanya memutar ke belakang sekolah saja. Nis, ini beneran kesini? Nis. Nisa tidak menjawab. Aku lalu menengok ke sisi kiri. Dan loh, kok ada kain putih yang terkena angin. Kain putih. Sontak aku pun berhenti. Setelah menyadari, yang kulihat adalah sebuah kain putih lusuh. Dan tiba-tiba terdengar di belakangku suara berbisik. Kenapa? Udah tahu ya? Refleks aku tengok ke belakang dan astaga! Yang duduk di belakangku itu bukan Nisa, tapi sosok perempuan dengan wajah putih pucat dan tekstur wajahnya yang tidak rata. Matanya hitam pekat, membelalak melihatku sambil tertawa sangat mengerikan. Seketika itu juga sosok itu tiba-tiba terbang melayang sedikit berputar di atasku dan menghilang di antara pohon-pohon besar. Dan ketika ku sadar, ku lihat di sekelilingku, ternyata aku berada di pemakaman umum. Sekelilingku kuburan. Bergegas aku pun langsung tancap gas pulang dan pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, di sekolah aku pun mendatangi Nisa dan menceritakan apa yang kualami semalam. Nisa melihatku dan berkata bahwa dia itu indigo dan bisa melihat makhluk halus. Katanya, dia memang sudah melihat sosok itu ikut menggelantung di punggungku. Makanya dia selalu membuang muka melihatku dan tidak mau mengobrol denganku. Sepertinya sosok itu datang dari belakang sekolah ini yang ternyata adalah pemakaman yang semalam kulewati. Kenapa dia mengikutiku? Mungkin karena ketika itu ada satu momen aku tertidur di kala maghrib saat di kelas pada waktu latihan hari pertama. Dan ketika itulah, secara tidak sengaja mungkin sosok itu muncul dan menempel padaku. Namun Nisa bilang, aku sudah mengantarkannya pulang. Jadi aku tidak akan diikutinya lagi.